Jadi, selamat datang di podcast kami BBC Bincang-Bincang Cantik. Oke, perkenalkan nama aku Pangesty Rahaningsih sebagai host dan teman saya Puji Rahayu sebagai host. Oke, langsung saja di podcast ini kita datangkan dua bintang tamu cantik-cantik dari Semanja, yaitu Namira dan Nur. Perkenalkan, namaku Namira Rahmi Andini dan teman saya, aku Nur Khalifah. Oke, nih kalian udah datang di sini. Terima kasih banyak loh ya udah nyempetin waktu. Jadi perjalanannya ke sini tadi gimana? Sebenarnya sih sedikit ya, Aduh. tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oh, jadi agak nyasar ya. Tapi udah sampai sini kan? Iya. Selamat. Selamat. Udah lama nggak ketemu nih. Kabar kalian berdua gimana nih? Alhamdulillah sehat. Aku juga Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Oke, langsung dipersingkat aja ya. Jadi di podcast kami di sini hari ini, detik ini kita akan membahas Konflik sosial yang banyak diperbincangkan yaitu ketidaksetaraan sosial di bidang pendidikan. Nah, menurut kalian teori konflik menurut Karl Marx itu apa sih? Jadi menurut pandangan Karl Marx ini, dia itu menganggap masyarakat itu dijadikan dua kelas. Kelas bourgeoisie itu pemilik modal dan kelas proletar itu kelas pekerja. Jadi konflik itu bakalan muncul kalau ada ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya ekonomi. Oh, jadi kesimpulannya teori konflik menurut Karl Marx itu Karl Marx memandang masyarakat tuh ada dua kelas atas sama kelas bawah, gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, kalau ada ketidaksetaraan sosial di bidang pendidikan, apa aja sih dampak dari ketidaksetaraan sosial di bidang pendidikan itu? Oke, dampak yang pertama itu misalkan siswa dari kelas sosial yang tinggi itu biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, kayak bimbingan tutor pribadi sama persiapan ujian yang lebih mahal. Sementara kalau siswa dari kelas sosial yang rendah itu biasanya akan kesulitan buat mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dampak yang kedua nih, itu kan daerah sekolah itu kan pasti berbeda-beda ya. Ada daerah perkotaan sama daerah pedesaan. Kalau daerah perkotaan itu kan pasti fasilitasnya itu terbaik lah, terus guru-gurunya juga berkualitas, kurikulum yang diajarkan itu kan pasti yang terbaru dan relevan. Nah, kalau daerah pedesaan atau bahkan pedalaman itu kan pasti fasilitasnya kan kurang memadai ya, akses jalan keluar masuknya itu kan juga sulit, dan guru-guru itu sebetulnya bukan nggak berkualitas, tapi lebih ke nggak semua guru itu mau mengajar di pedalaman. Jadi terkadang di pedalaman itu kurang guru, kurikulum yang diajarkan juga kadang tertinggal. Oh, jadi contohnya pedalaman itu kayak yang ada di Papua, Nusa Tenggara gitu-gitu ya? Iya, benar. Seperti teman saya yang ada di Papua pindah ke sini karena pendidikan di sana katanya itu kurang memadai karena masuk nggak masuk itu terserah individu masing-masing. Oh, menurut kalian berdua nih sebagai siswa, nah kebijakan pemerintah dalam menangani di bidang pendidikan itu gimana sih? Kalau program pemerintah yang masih ada sampai saat ini itu kan ada beasiswa. Beasiswa itu biasanya ditujukan untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Tapi kebanyakan itu masih banyak banget beasiswa yang salah sasaran dan akhirnya banyak siswa yang nggak lanjutin sekolah karena ya kekurangan biaya dan akhirnya dia itu nggak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan. Harusnya anak-anak yang udah mampu tapi menjadi sasaran dan anak-anak yang nggak mampu itu malah nggak dapat. Nah, itu harusnya yang dapat itu dia harus sadar diri dong ya. Masa iya dia dapat terus dia enak-enak udah uang jajan terpenuhi, uang ya biaya sekolah lah semuanya udah terpenuhi, tapi dia masih dapat uang beasiswa itu malah buat beli iPhone, buat jalan-jalan sana sini, buat koya-koya lah ya. Iya kan keenakan gitu loh. Kasihan juga sih yang Nggak dia dapat. nggak mampu tapi dia harus bekerja keras.
Nah, kalau dihubungkan dari teori Karl Marx tadi, langkah apa sih yang dapat diambil untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial di bidang pendidikan? Upaya yang bisa diambil untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dalam hal pendidikan ini, yang pertama itu memberikan akses yang adil sesuai dengan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harusnya bisa mengupayakan bahwa seluruh siswa di Indonesia itu bisa mendapatkan akses yang mudah untuk pendidikan. Dan langkah yang kedua nih, ada perbaikan kualitas pendidikan mencakup di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dapat dilakukan dengan perbaikan fasilitas yang ada, terus peningkatan guru yang menjadi lebih yang berkualitas, terus sama pengembangan kurikulum yang lebih relevan. Jadi semua ini itu tidak hanya didapatkan oleh sekolah yang daerahnya lebih makmur. Sama langkah yang terakhir nih, yang ketiga, yaitu pendekatan pendidikan kritis seperti guru sosiologi kita, Mbak Luhur Pandidiana, yang memberikan materi konflik yang ada di dalam masyarakat sehingga kita sebagai siswa itu dapat berpikir kritis dan berkontribusi positif dalam menanggapi isu-isu sosial yang ada. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di ujung pembahasan kita hari ini di Bincang-Bincang Cantik. Nah, terima kasih buat kalian berdua udah mau menyempatkan waktunya jadi bintang tamu kami. Sama-sama. Kita banyak belajar tentang konflik sosial di bidang pendidikan khususnya. Nah, bener banget. Dan kalian nanti pulangnya hati-hati, Iya, jangan sampai keblasuk lagi. enggak. Nah, jangan kapok loh ya diundang ke podcast kami lagi. Siap. Terus, oh ya, buat penonton, terima kasih udah menemani sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe channel kita dan juga dukung, like, komen, share. Oke, udah langsung aja. Aku, Pangesti Raningsi dan Puji Rahayu sebagai host di sini dan juga saya Nur Khalifah. Saya Namira Rahmayini. Pamit undur diri. Sampai jumpa Di podcast selanjutnya di Bincang-Bincang Cantik. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.